Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada pertemuan ketiga untuk materi proses pengolahan fisika atau materi proses perancangan alat olah limbah. Nah, yang pada hari ini kita akan masuk ke proses pengolahan fisika. Kalau kemarin ada 3 ya, proses pengolahan fisika, proses pengolahan biologis, dan proses pengolahan kimia. Ini secara singkat akan dibahas untuk mereview lagi pembelajaran yang telah kalian dapat pada semester sebelumnya. Nah, untuk proses pengolahan fisika ini itu ada 6 proses, yaitu yang pertama itu adalah screening, yang kedua itu adalah grid chamber, yang ketiga adalah sieve, yang keempat adalah ekualisasi, yang kelima adalah sedimentasi, dan yang keenam adalah flotasi. Ini ada cuma beberapa, sebenarnya banyak banget, banyak sekali. Namun di sini saya ambil beberapa metode untuk pengolahan fisika. Kita bahas yang pertama itu adalah screening terlebih dahulu. Apa itu screening dan bentuk-bentuk screening kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, screening itu adalah tahap awal. Jadi tahap awal pertama kali untuk pengolahan air limbah. Tujuannya bentuk screening seperti ini ya, ada besi-besi yang direnggang-renggang. Ini bisa kalian temukan atau bisa kalian lihat juga pada di samping selokan yang di perempatan lampu merah samping Politeknik Negeri Cilacap itu kan ada ya selokan, terus ada screening yang bentuknya juga seperti ini. Nah, tujuannya itu untuk apa? Untuk memisahkan potongan-potongan kayu, plastik, daun, dan material yang berukuran besar. Jadi, ya, screening itu fungsinya untuk menyaring atau untuk memisahkan air dengan potongan-potongan senyawa, senyawa ya, atau partikel yang ukurannya besar. Nah, dan itu juga tergantung dari kerapatan screeningnya. Semakin rapat screening, maka semakin bagus. Semakin longgar, maka semakin banyak juga potongan-potongan atau partikel-partikel yang bisa lolos di dalam screening tersebut. Nah, dia itu terdiri atas batangan-batangan besi berbentuk lurus, strike, atau melengkung. Jadi, ini strike ya, strike atau melengkung. Jadi bentuknya itu bisa lurus seperti ini, atau bisa melengkung nantinya ada. Namanya apa nanti kita akan bahas. Dan biasanya dipasang dengan tingkat kemiringan 75 derajat sampai 90 derajat terhadap horizontal. Oke. Nah, jenis-jenis screening di sini ada 6 jenis. Yang pertama itu adalah bar screening dengan pembersih manual. Nah, kalau ada pembersih manual, pasti ada juga yang otomatis. Yang kedua adalah curve screen. Yang ketiga adalah string screen otomatis. Yang keempat adalah basket screen. Yang kelima adalah step screen. Dan yang terakhir, compact screen dengan kombinasi screening press. Kita akan bahas satu-satu untuk bentuk-bentuknya secara singkat. Yang pertama kita akan bahas adalah bar screen dengan pembersih manual. Nah, bar screen dengan pembersih manual seperti yang contohnya kalian temukan sehari-hari itu di samping selokan Politeknik Negeri Cilacap. Di perempatan lampu merah itu ada bar screen dengan pembersih manual. Nah, fungsinya tadi sudah sama ya, seluruh fungsi bar screen itu sama untuk mengambil padatan hasil screening tadi. Untuk padatan seperti kayu, terus plastik, dan ukuran-ukuran partikel yang besar-besar atau ukuran-ukuran bahan yang besar. Nah, kekurangan dari bar screen manual ini harus dikontrol secara rutin. Karena kenapa? Kalau tidak secara rutin, maka akan banyak partikel-partikel yang besar tadi, plastik, kayu, dan yang lainnya akan tersaring di bagian-bagian bar screen-nya. Bar screen-nya akan tersaring di sini. Akibatnya, bar screen ini akan menutupi aliran air. Akhirnya, airnya semakin lama, semakin naik, dan akan bisa meluap, tumpah, overflow. Nah, akhirnya ya itulah kenapa kekurangan dari screen ini, screen manual ya. Dia harus benar-benar dikontrol secara rutin. Bila
sudah banyak partikel yang tersaring di sini, maka harus secara manual juga diambil dan dibuang. Itu untuk kekurangan dari bar screen yang manual. Nah, karena bar screen manual ini mempunyai kekurangan, maka setiap manusia mempunyai ide dan inovatif sehingga akhirnya menciptakan bar screen yang lainnya. Ini adalah bar screen yang lainnya. Yang kedua adalah curve screen. Nah, ini adalah curve screen dan tadi karena manual, maka yang sekarang ini adalah dengan cara yang otomatis. Namun kalau yang tadi itu adalah cuman potongan-potongan besi yang dibuat rapat dan miring sehingga dapat menyaring partikel-partikel yang besar, sedangkan curve screen itu bentuknya adalah seperti lengkungan dan ada alat untuk penyapunya di sini seperti sapu ya, atau untuk mengambil partikel-partikel yang telah tersaring di bar screen tadi. Nah, tapi yang ini curve screen itu dipasang untuk saluran yang dangkal, biasanya seperti itu. Bar screen ini digunakan untuk saluran yang dangkal. Nah, yang kedua, strike screen otomatis. Nah, kalau yang curve itu bentuknya melengkung ya, melengkung. Kalau yang manual tadi bentuknya lurus, tapi dibuat miring, ini melengkung. Kalau yang strike screen otomatis, dia bentuknya itu juga bentuknya seperti yang manual, tetapi otomatis. Dia akan ada alatnya yang akan seperti eskalator, yang akan menarik partikel-partikelnya ini, ditarik ke atas lalu dibuang seperti itu. Itu bedanya untuk strike screen otomatis. Inilah salah satu inovatif atau salah satu ide yang cemerlang ketika ketemu masalah atau problem, bukan give up tapi mencari inovasi atau apa namanya ya, atau solusi untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang ditimbulkan. Itulah untuk orang-orang yang cerdas. Nah, yang keempat adalah basket screen. Basket screen, nah seperti tadi ya. Kalau yang ini otomatis, kalau basket screen juga otomatis, namun dia bentuknya seperti basket. Jadi si partikelnya atau sampah-sampahnya itu akan terkumpul di bagian basketnya ini. Dari basket, lalu dari basketnya ini akan ketika sudah full penuh, maka dia akan menutup seperti ini. Setelah tertutup, maka dia akan diangkat ke atas. Bar screen tadi. Jadi ya ide inovatifnya itu macam-macam. Nah, ini fungsinya seperti apa, Pak? Ini fungsinya kalau alirannya itu dari atas turun ke bawah. Kalau yang ini bila alirannya itu seperti nggak ada perbedaan aliran ya antara inflow dan outflow-nya. Jadi antara air yang keluar dan air yang masuk dan keluar itu sejajar. Sehingga bisa disaring. Begitu juga yang tadi untuk curve juga seperti itu. Nah, kalau yang ini, kalau basket screen itu digunakan bila aliran airnya, inflow-nya itu dari atas turun ke bawah. Sehingga si partikelnya itu kan juga akan ikut turun. Nah, partikel yang turun tadi akan tertampung di bagian barnya ini. Di bagian basketnya ini. Sehingga nanti ketika sudah terkumpul banyak akan ditarik ke atas. Oke, yang terakhir step belum ya? Oh, belum ya. Oh, step ketinggalan nanti saya akan tambahkan compact screen dengan kombinasi screen press. Nah, kalau compact screen itu seperti apa? Kalau compact screen itu ini ada seperti silikon itu yang bisa mengangkut atau membawa si partikelnya, hampir mirip dengan yang mana tadi? Curve screen. Bukan, yang ini nih, strike screen otomatis. Hampir mirip dengan yang ini. Strike screen otomatis. Kalau ini strike ya, jadi si partikelnya itu akan tertahan di batangan-batangan besi. Kalau yang ini seperti eskalator benar. Jadi dia itu akan terbawa, partikelnya itu akan terbawa di bagian atasnya. Nah, bentuk compact screen dengan kombinasi screen press ini ada yang bentuknya seperti ini.
ini apa ya namanya? Ada kemiringan horizontal namun ada sudut di sini. Ada juga yang benar-benar horizontal yang dipasang di sungai. Biasanya dia seperti ini, lurus. Lalu ketika ada sampah yang naik ke sini, maka dia akan tersaring di bagian screen-nya. Lalu si screen-nya ini ada screen press yang akan membawa si sampahnya ke bagian darat. Itu biasanya kita lihatnya di pantai atau sungai. Yang sekarang sungai yang diterapkan itu adalah di sungai-sungai di Jakarta. Jakarta kan sungainya banyak sampah ya, sampah. Nah, bagaimana cara mengambil sampahnya itu menggunakan compact screen combination screen press. Namun screen press-nya itu dibuat horizontal. Kalau ini kan ada sudutnya ya, ada sudutnya di sini. Nah, tapi itu benar-benar horizontal yang diapungkan di sungai, lalu dia akan menyaring partikel sampah-sampah, lalu sampah yang tersaring di compact screen-nya itu tadi akan dibawa ke bagian daratnya dengan cara screen press-nya. Semoga dipahami. Itu untuk yang screen press. Lanjut, yang kedua itu adalah grid chamber. Nah, kalau grid chamber adalah ruangan, grid adalah pasir. Nah, jadi ruangan pasir. Maksudnya apa? Ruangan untuk mengambil partikel-partikel kecil yang terdiri dari pasir tadi, grid. Nah, digunakan untuk mengambil partikel lebih kecil dari 0,2 mm. Nah, tadi di sini screen sudah tertampung sampah-sampahnya yang mengalir. Lalu yang kedua itu adalah grid chamber-nya untuk mengambil partikel-partikel yang halus seperti pasir dan ya suspended yang bisa mengendap. Nah, di sini untuk menghilangkan kerikil, pasir, dan partikel-partikel lain yang dapat mengendap di dalam saluran dan pipa, serta untuk melindungi pompa-pompa dan padatan lain dari penyumbatan, abrasi, dan overloading. Ya, jadi grid chamber ini fungsinya adalah untuk menjaga equipment yang ada di dalam pengolahan air limbah. Contohnya adalah pompa-pompa. Pompa-pompa kalau kena pasir juga akan pompanya bisa berhenti atau pasirnya mengendap di pompa sehingga pompanya rusak atau berhenti dan akhirnya proses pengolahan air limbahnya terhenti juga. Nah, grid chamber itu ada 3 di sini, adalah grid removal sederhana, ada yang circular grid removal, dan aerated grid chamber. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah grid removal sederhana. Kalau yang sederhana berarti bentuknya seperti kotak atau oval, atau yang kemarin kalian praktek pengolahan air limbah di semester lalu kalian buat bar screen. Nah, bar screen itu termasuk dari grid removal sederhana. Jadi tapi fungsinya bar screen kalian kemarin itu untuk oil grades, tapi yang grid ini fungsinya untuk menampung bisa oil juga, tetapi juga bisa lebih fokusnya untuk mengambil grid atau partikel yang kecil tadi. Nah, airnya masuk di sini, akan keluar ke bawah, lalu airnya akan keluar dari sini, dan di sini akan tertampung oilnya, lalu keluar outletnya di sini. Nah, itu yang grid removal sederhana yang sudah kalian pernah buat. Yang kedua adalah circular grid removal. Nah, kalau circular grid removal itu ada pengaduknya. Nah, tapi pengaduknya itu nggak cepat. Di sini kecepatan aliran masuk. Jadi ada aliran masuk di sini. Kecepatannya itu sangat tidak cepat ya, sangat lambat, 0,1 sampai 1 meter per second. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Nah, kecepatan aliran keluarnya juga sekitar 0,8 meter per second. Jadi waktu tinggalnya di sini di pengadukannya itu adalah 45 second. Fungsi pengadukan ini adalah untuk si partikelnya juga ikut teraduk di tengah-tengah ini sehingga mereka akan lama-lama akan turun. Jadi dia itu kayak apa ya namanya?
membuat si partikelnya itu tidak ikut aliran. Jadi si partikelnya itu ketika ikut aliran kan dia juga ketika mengalir, partikelnya mengalir juga ikut aliran ya. Nah, supaya mencegah partikelnya itu tidak ikut aliran ke sini, maka dibuatlah pengaduk di tengah ini. Jadi untuk memecah si fokus si partikelnya tadi yang tidak ikut ke aliran. Sehingga pecahlah dia di sini, sehingga si partikelnya itu juga akan ikut pengadukan, akan turun ke bawah dan akan dibuang di bagian bawahnya ini. Nah, dan yang terakhir itu adalah aerated grid chamber. Aerated grid chamber itu apa? Nah, berarti ada aerated, berarti pasti tempat penampungan gridnya itu ada penambahan oksigen. Ada penambahan oksigen seperti ini ya. Ada penambahan oksigen. Jadi ada penambahan oksigen yang dimasukkan ke dalam chambernya. Di sini ada screen tadi ya, screen masuk di dalam aerated chamber. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah karena setiap air limbah itu pasti mengandung bakteri atau mikroorganisme. Mikroorganisme atau bakteri ini dimanfaatkan di ruangan chamber ini, grid chamber, untuk berkembang biak dan mendegradasi dari senyawa organik. Sehingga senyawa organik ini juga sehingga bakteri ini juga berkembang biak di chamber, dan akhirnya akan membentuk sludge. Sludge ini yang juga akan mengendap ke bawah dan membentuk grid removal tadi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, fungsinya untuk kenapa ditambahkan aerated di sini, fungsinya adalah untuk mengeluarkan gas-gas yang terbawa atau yang terlarut di dalam air. Gas-gas yang terlarut di dalam air. Nah, sehingga si oksigen yang dilarutkan di dalam air itu akan membawa gasnya keluar. Sehingga air sungai atau air kali tidak berbau bau-bau busuk ya, berbau busuk atau berbau tidak sedap. Ini pun juga yang diterapkan sekarang di Jakarta. Di Jakarta menerapkan sungai-sungainya sekarang menerapkan microbubble generation yang hasil dari penelitian UGM. Jadi pada tahun 2012-13 itu UGM bekerjasama dengan Jakarta untuk membentuk microbubble generation untuk diterapkan untuk pengolahan air limbah. Bapak termasuk dalam tim tersebut untuk pengolahan air limbahnya. Nah, sekarang sudah diterapkan di Jakarta. Bisa kalian searching, itu banyak di Jakarta sekarang penerapan microbubble generation di air sungainya. Nah, bentuk kalau di industrinya seperti ini ya, bentuk di industrinya seperti ini, lebih complicated lagi. Kalau ini lebih sederhana, yang bisa kita buat atau adik-adik buat. Demikian untuk pembelajaran kita. Untuk yang shift akan dipelajari minggu depan atau pertemuan selanjutnya, shift, ekuilisasi, dan seterusnya. Kita ketemu pada minggu depan atau pada pertemuan yang akan datang. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Tetap semangat dalam belajar. Semakin kalian fokus dalam belajar, semakin banyak ilmu yang kalian akan dapatkan. Terima kasih. Bapak tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.